Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Suci Ramawati dengan NIM 25010011024 dan teman saya Anita Dewi dengan NIM 250101107. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Persewaan Alat Camping menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans dengan database MySQL. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempelajari pembuatan aplikasi menggunakan Java dan MySQL. Pada tahap awal, kami menjalankan aplikasi Exam Counterpart terlebih dahulu. Exam berfungsi sebagai server lokal yang digunakan untuk menjalankan database MySQL pada aplikasi sistem informasi persewaan alat camping yang kami buat. Selanjutnya, kami mengaktifkan layanan Apache MySQL dengan menekan tombol Start. Setelah kedua layanan berwarna hijau dan muncul status running, berarti server dan database sudah aktif serta siap digunakan. Setelah Apache dan MySQL berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah membuka halaman phpMyAdmin dengan menekan tombol admin pada layanan MySQL di Exam. Tombol ini mengarahkan ke browser dan membuka alamat lokal host. Pada tampilan ini, kami sedang berada di halaman phpMyAdmin, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola database MySQL melalui browser. Pada proyek ini, kami menggunakan database yang bernama DB Camping. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi sistem informasi persewaan alat camping. Lanjut kita ke tabel barang. Di sini ada kode barang yang memiliki tipe data varchar 10 dan berfungsi sebagai primary key, yaitu kode unik yang membedakan setiap barang. Lanjut, nama barang bertipe data varchar 50 dan digunakan untuk menyimpan nama alat camping seperti tenda, sleeping bag, dan matras. Lanjut, kategori bertipe data varchar 30 dan digunakan untuk mengelompokkan jenis barang berdasarkan kategorinya. Lanjut, harga bertipe data integer dan digunakan untuk menyimpan harga sewa barang per hari. Lanjut, stok juga bertipe data integer dan digunakan untuk menyimpan jumlah stok barang yang masih tersedia, sehingga admin dapat mengetahui ketersediaan barang sebelum melakukan proses penyewaan. Selanjutnya, kami menjelaskan tabel member. Tabel member ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pelanggan yang melakukan penyewaan alat camping. Dengan adanya tabel ini, data pelanggan dapat disimpan secara terpisah sehingga tidak perlu diinput berulang kali setiap melakukan transaksi. Di sini ada kode member bertipe data varchar 10 dan berfungsi sebagai primary key, yaitu kode unik yang digunakan untuk membedakan setiap member. Lanjut, nama member bertipe data varchar 50 yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Lanjut, alamat bertipe data varchar 100 yang digunakan untuk menyimpan alamat pelanggan. Lanjut, nomor HP bertipe data varchar 15 yang digunakan untuk menyimpan nomor telepon pelanggan agar memudahkan proses komunikasi apabila diperlukan. Selanjutnya, kami menjelaskan tabel penyewaan. Tabel ini merupakan tabel utama atau tabel inti pada aplikasi sistem informasi penyewaan alat camping karena seluruh data transaksi penyewaan akan
disimpan tabel ini. Yang pertama yaitu kode transaksi bertipe data varchar 15 dan berfungsi sebagai primary key, yaitu kode unik untuk setiap transaksi penyewaan. Lanjut, tanggal bertipe data date yang digunakan untuk menyimpan tanggal transaksi yang dilakukan. Lanjut, kode member bertipe data varchar 10 yang digunakan untuk menyimpan kode pelanggan yang melakukan penyewaan. Lanjut, nama member bertipe data varchar 50 yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Lanjut, kode barang bertipe data varchar 50 yang digunakan untuk menyimpan kode barang yang disewa. Lanjut, nama barang bertipe data varchar 50 yang digunakan untuk menyimpan nama barang. Kategori bertipe data varchar 30 yang digunakan untuk menyimpan kategori barang. Harga bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan harga sewa barang per hari. Lanjut, jumlah bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah barang disewa. Lanjut, lama bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan lama penyewaan dalam satuan hari. Total bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan total pembayaran hasil perhitungan harga dikalikan jumlah barang dan lama penyewaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun yang dapat mengakses aplikasi. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat menerapkan proses login sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan aplikasi. Di sini ada username bertipe data varchar 20 dan dijadikan sebagai primary key, sehingga setiap pengguna memiliki username yang berbeda. Lanjut, password bertipe data varchar 50 yang digunakan untuk menyimpan password pengguna. Lanjut, level bertipe data varchar 20 yang digunakan untuk menyimpan hak akses atau level pengguna, misalnya sebagai admin atau pengguna lainnya sesuai kebutuhan aplikasi. Sebelum kita membuat config, kita buat dulu filenya. Pertama, di persewaan camping ini kita klik kanan. Kemudian pilih new, lalu pilih Java class. Kemudian ganti nama class name ini menjadi config. Lalu jika sudah, klik finish. Kemudian selanjutnya kita masuk ke config. Sebelum masuk ke config, kita masukkan dulu library MySQL Connector jar untuk mengkonekkan config. Caranya, klik library, kemudian klik kanan, lalu tab add jar. Lalu tambahkan file ini. Jika belum ada, bisa di-download dulu. Kemudian masuk ke config Java. Pertama, masuk package persewaan camping. Ini untuk mendeklarasikan bahwa kelas config berada di dalam package persewaan camping agar dapat dikelompokkan bersama file program lainnya. Kemudian masukkan import Java SQL connection untuk mengimpor kelas connection yang digunakan untuk membuat dan mengelola koneksi antara program Java dengan database MySQL. Kemudian import Java SQL Driver Manager.
Digunakan untuk mengimpor kelas driver manager yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Java ke database menggunakan JDBC driver. Kemudian, masukkan import Java SQL exception. Digunakan untuk mengimpor kelas SQL exception yang digunakan untuk menangani kesalahan atau error yang terjadi saat proses koneksi database. Kemudian, public class config untuk membuat variabel bernama mysqlconfig bertipe connection yang digunakan untuk menyimpan objek koneksi database. Kata privat berarti hanya dapat diakses di dalam kelas ini, sedangkan static berarti variabel tersebut hanya dibuat satu kali selama program berjalan. Kemudian, public static connection config db through SQL exception digunakan untuk membuat sebuah metode bernama config db yang bertugas untuk menghubungkan aplikasi ke database. Metode ini mengembalikan objek bertipe connection dan dapat melemparkan exception bertipe SQL exception apabila terjadi kesalahan. Kemudian, try memulai blok try, yaitu bagian kode yang akan dicoba dijalankan. Jika terjadi error, program ini akan langsung masuk ke blok catch. Kemudian, if mysqlconfig null untuk mengecek apakah variabel mysqlconfig yang masih kosong. Jika masih kosong, maka program akan membuat koneksi baru. Jika sudah ada isinya, koneksi yang sama akan digunakan kembali. Kemudian string URL JDBC MySQL localhost 3306 DB camping. Untuk menyimpan alamat database MySQL localhost berarti database berada di komputer sendiri. 3306 adalah port MySQL. Kemudian DB camping adalah nama database yang digunakan. Kemudian string user root adalah untuk menyimpan username untuk login ke database. Kemudian string password. Pada contoh ini, password dikosongkan karena XAMPP biasanya menggunakan password kosong secara default. Kemudian driver manager register driver newcom mysql cj jdbc driver untuk mendaftarkan JDBC driver MySQL agar Java dapat mengenali dan berkomunikasi dengan database MySQL. Kemudian, mysqlconfig driver manager get connection URL user password untuk membuat koneksi ke database menggunakan URL, username, dan password yang telah ditentukan. Hasil koneksi disimpan ke variabel mysqlconfig. Kemudian sistem out print, koneksi berhasil. Untuk menampilkan pesan koneksi berhasil pada output NetBeans jika koneksi ke database berhasil dilakukan. Kemudian catch SQL exception untuk menangkap kesalahan yang terjadi selama proses koneksi database agar program tidak langsung berhenti ketika terjadi error. Kemudian, return mysqlconfig untuk mengembalikan objek koneksi database agar dapat digunakan oleh kelas lain, misalnya untuk menjalankan perintah insert, update, delete, atau select. Selanjutnya, kita akan membuat project baru. Klik New Project, pilih yang Java with ANT, Project Java Application. Lalu kita next. Lalu project namanya kita kasih nama from utama. Lalu finish. Untuk desain project, pertama kita kasih panel terlebih dahulu. Untuk sistem informasi persewaan alat camping, data transaksi, kode transaksi, tanggal, kode member, nama member, data barang,
kode barang, nama barang, kategori, harga sewa, jumlah, lama sewa, total bayar, data penyewaan, kita menggunakan label. Untuk input kode transaksi, tanggal, kode member, nama member, kode barang, nama barang, harga sewa, jumlah sewa, lama sewa, total bayar, kita menggunakan text when. Untuk input kategori, kita menggunakan combo box. Untuk baru, simpan, edit, hapus, cari, cetak, keluar, kita menggunakan button. Lalu untuk variabel name-nya, untuk yang kode transaksi, kita kasih nama txt kode. Untuk tanggal, txt tanggal. Untuk kode member, txt kode mem. Untuk nama member, txt nama. Untuk kode barang, txt kode barang. Untuk nama barang, txt nama barang. Untuk kategori, cmb kategori. Untuk harga sewa, txt harga. Untuk jumlah sewa, txt jumlah. Untuk lama sewa, txt lama. Untuk total bayar, kita kasih txt total. Untuk baru, btn baru. Untuk simpan, btn simpan. Untuk edit, btn edit. Untuk hapus, btn hapus. Untuk cari, btn cari. Untuk cetak, btn cetak. Untuk keluar, btn keluar. Untuk gambar yang ada di sini, kita menggunakan label. Lalu kita pilih icon, lalu kita import to project, lalu kita pilih gambar yang mau dimasukkan, lalu kita pilih next, lalu finish, lalu kita pilih OK. Untuk data penyewaan, di sini saya menggunakan table. Untuk mengcoding di bagian table, kita harus membuat mouse click terlebih dahulu dengan cara klik kanan, event, lalu mouse click. Sebelum masuk ke fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, saya akan menjelaskan bagian paling atas terlebih dahulu. Baris pertama adalah package persewaan camping. Package ini digunakan untuk mengelompokkan seluruh file Java yang ada pada project kami. Dengan menggunakan package, seluruh kelas seperti config Java, from utama Java, dan cetak Java berada dalam satu folder yang sama sehingga lebih mudah dikelola. Selanjutnya terdapat beberapa import. Import Java SQL Connection. Import connection digunakan untuk membuat koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL. Kemudian import Java SQL Prepared Statement digunakan ketika kami menjalankan perintah SQL seperti insert, update, maupun delete. Kami menggunakan prepare statement karena lebih aman dibandingkan statement dan dapat mengurangi resiko kesalahan pada query. Kemudian terdapat import Java SQL statement. Digunakan
untuk menjalankan query sederhana, misalnya select untuk mengambil data dari database. Selanjutnya, import Java SQL Result Set berfungsi untuk menyimpan hasil query select yang nantinya akan dibaca satu persatu dan ditampilkan pada JTable. Kemudian import Java Xwing Junction Pen digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna, misalnya ketika data berhasil disimpan, berhasil dihapus, ataupun ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya, import Java Xwing Table Default Table Model. Default Table Model digunakan untuk mengatur isi JTable agar data dari database dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Terakhir, terdapat import Java SQL Exception digunakan untuk menangani apabila terjadi kesalahan saat proses koneksi maupun saat menjalankan query SQL. Selanjutnya, deklarasi kelas. Public class form utama extend Java Xwing JFrame. Artinya, kelas form utama merupakan turunan dari JFrame, sehingga dapat menjadi tampilan utama aplikasi desktop yang kami buat. Kemudian kami mendeklarasikan beberapa variabel. Connection con default tabel model. Variabel con digunakan untuk menyimpan koneksi database yang diperoleh dari kelas config. Sedangkan model digunakan sebagai model data pada JTable. Selanjutnya, kami masuk ke bagian konstruktor. Public from utama, konstruktor merupakan bagian yang pertama kali dijalankan ketika from dibuka. Di dalam konstruktor terdapat init components. Metode ini dibuat secara otomatis oleh NetBeans. Fungsinya adalah membangun seluruh tampilan aplikasi seperti JPanel, JLabel, JTextFile, JComboBox, JButton, JTable, dan komponen lainnya. Setelah itu, terdapat config.db. Baris ini digunakan untuk mengambil koneksi database dari kelas config Java. Jadi, ketika aplikasi dijalankan, form utama akan langsung terhubung dengan database DB Camping. Selanjutnya, terdapat tampil data. Metode ini dipanggil agar seluruh data yang ada pada tabel penyewaan langsung ditampilkan ke JTable saat aplikasi dibuka. Kemudian, terdapat bersih. Metode ini digunakan untuk mengosongkan seluruh text file sehingga form siap digunakan untuk melakukan input data baru. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode hitung total. Metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran penyewaan. Pertama, program ini mengambil nilai harga sewa, int jumlah integer, parse int txt jumlah getText. Selanjutnya, mengambil lama penyewaan, int lama integer, parse int txt lama getText. Setelah seluruh data diperoleh, program menghitung total pembayaran menggunakan rumus int total harga dikali jumlah dikali lama. Sebagai contoh, apabila harga sewa 20.000 per hari, jumlah barang 2 buah, dan lama penyewaan 3 hari, maka total pembayaran adalah 20.000 dikali 2 dikali 3 sama dengan 120.000. Kemudian, hasil perhitungan tersebut ditampilkan pada text file total menggunakan txt total setText string value of total. Karena text file hanya dapat menampilkan data bertipe string, maka nilai integer harus diubah terlebih dahulu menjadi string menggunakan string value of. Selanjutnya, kami menjelaskan metode bersih. Metode ini digunakan untuk mengosongkan seluruh form setelah data berhasil disimpan ataupun ketika tombol baru ditekan. Semua text file akan dikosongkan menggunakan setText.
Kemudian combo box, kategori akan dikembalikan ke pilihan pertama menggunakan set select index. Terakhir, kursor dikembalikan ke text file kode transaksi menggunakan request focus, sehingga pengguna dapat langsung menggunakan data baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode tampil data. Metode ini berfungsi menampilkan seluruh data dari database ke JTable. Program pertama membuat default table baru. Kemudian, program membuat nama kolom seperti kode transaksi, tanggal, kode member, kode barang, nama barang, kategori, harga, jumlah, lama, dan total. Setelah itu, program membuat statement, kemudian menjalankan query, select from penyewaan. Query tersebut mengambil seluruh data dari tabel penyewaan. Selanjutnya, program menggunakan while rs next. Artinya, selama data masih tersedia pada result set, maka program akan membaca data satu persatu. Setiap data yang dibaca akan dimasukkan ke JTable menggunakan model add row new project, sehingga seluruh data transaksi penyewaan dapat langsung ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, kami menjelaskan tombol simpan. Di sini ada hitung total. Agar total pembayaran dihitung terlebih dahulu, kemudian program membuat query, insert into penyewaan values. Artinya, data baru akan dimasukkan ke database. Setelah itu, program membuat prepared statement. Kemudian, seluruh isi text field dimasukkan ke parameter query menggunakan setString. Misalnya, kode transaksi diambil dari txt kode, tanggal dari txt tanggal, nama member dari txt nama member, dan seterusnya hingga total pembayaran. Setelah semua parameter lengkap, program menjalankan execute update untuk menyimpan data ke database. Apabila berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian, JTable diperbarui menggunakan tampil data, dan form dikosongkan kembali menggunakan bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tombol edit. Prosesnya hampir sama dengan simpan. Perbedaannya hanya query yang digunakan, yaitu update penyewaan. Query update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada berdasarkan kode transaksi. Setelah perubahan berhasil disimpan, JTable akan diperbarui sehingga data terbaru langsung terlihat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tombol hapus. Tombol ini digunakan untuk menghapus data transaksi. Query yang digunakan adalah delete from penyewaan, where kode transaksi. Artinya, data yang dihapus adalah data yang memiliki kode transaksi sesuai dengan yang dipilih. Sebelum menghapus, biasanya sistem akan meminta konfirmasi kepada pengguna agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Setelah berhasil dihapus, JTable kembali diperbarui sehingga data yang dihapus sudah tidak tampil lagi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tombol baru. Tombol baru memiliki fungsi yang sangat sederhana, yaitu memanggil metode bersih. Selanjutnya, text file akan dikosongkan sehingga pengguna dapat memasukkan transaksi baru. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tombol cari. Tombol ini digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Program ini menjalankan query select dengan kondisi tertentu, sehingga hanya data yang dicari saja yang ditampilkan. Hal ini memudahkan pengguna ketika jumlah data transaksi sudah banyak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tombol cetak. Ketika tombol cetak ditekan, aplikasi akan membuka form cetak Java. Form tersebut menampilkan laporan data penyewaan yang siap dicetak. Semua data laporan diambil langsung dari database, sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data yang baru. Semua data laporan diambil langsung dari database, sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan fungsi JTable. Ketika salah satu baris pada JTable diklik, seluruh data pada baris tersebut akan otomatis dipindahkan ke text file. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengetik ulang ketika ingin melakukan proses edit maupun hapus. Kemudian masuk ke cetak Java. Di sini ada package persewaan camping, yaitu untuk mendeklarasikan bahwa kelas cetak berada di dalam package persewaan camping, sehingga dapat dikelompokkan dengan kelas lainnya dalam project. Kemudian, masukkan import Java SQL connection, yang digunakan untuk mengimpor kelas connection yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Kemudian, masukkan import Java SQL statement, mengimpor kelas statement yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database. Kemudian masukkan import Java SQL result set, mengimpor kelas result set yang berfungsi menyimpan hasil dari query SQL. Kemudian masukkan import Java Xwing Jobsian Pen, mengimpor kelas Jobsian Pen yang digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi kepada pengguna. Kemudian yang terakhir, import Java Xwing Table Default Table Model, mengimpor kelas Default Table Model yang digunakan sebagai model data pada JTable. Kemudian, masukkan public class cetak extends Java Xwing JFrame untuk mendeklarasikan kelas cetak yang merupakan turunan dari JFrame sehingga dapat digunakan sebagai tampilan from pada aplikasi. Kemudian private static final Java utiloging logger Java utiloging logger get logger cetak kelas getName digunakan untuk membuat objek logger yang digunakan untuk mencatat informasi atau error ketika program dijalankan. Kemudian, public void tampil data digunakan untuk membuat metode tampil data yang berfungsi mengambil data dari database dan menampilkannya ke JTable. Kemudian, default table model new default table model untuk membuat objek default table model baru sebagai tempat penyimpanan data tabel. Kemudian, model add column kode transaksi untuk menambahkan kolom kode transaksi pada tabel. Kemudian, model add column tanggal untuk menambahkan kolom tanggal pada tabel. Kemudian, model add column kode member digunakan untuk menambah kolom kode member pada tabel. Kemudian, model add column kode barang digunakan untuk menambahkan kolom kode barang pada tabel. Kemudian model add column jumlah digunakan untuk menambahkan kolom jumlah pada tabel. Kemudian model add column lama digunakan untuk menambahkan kolom lama pada tabel. Kemudian yang terakhir model add column total digunakan untuk menambahkan kolom total pada tabel. Kemudian connection config.db digunakan untuk memanggil metode config.db pada kelas config untuk mendapatkan koneksi ke database. Kemudian statement concrete statement digunakan untuk membuat objek statement yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Kemudian result set rs execute query select from penyewaan digunakan untuk menjalankan query select from penyewaan untuk mengambil seluruh data pada tabel penyewaan. Kemudian while rs next digunakan untuk melakukan perulangan selama masih terdapat data pada hasil query. Kemudian model add row new object digunakan untuk menambahkan satu baris data dalam model tabel. Kemudian rs get string kode transaksi digunakan untuk mengambil data pada kolom kode transaksi dari database. Kemudian rs get string tanggal digunakan untuk mengambil data pada kolom tanggal pada database. Kemudian
rs_getString kode member digunakan untuk mengambil data pada kolom kode member dari database. Kemudian rs_getString kode barang digunakan untuk mengambil data pada kolom kode barang dari database. Kemudian rs_getString jumlah digunakan untuk mengambil data pada kolom jumlah dari database. Kemudian rs_getString lama digunakan untuk mengambil data pada kolom lama dari database. Kemudian rs_getString total digunakan untuk mengambil data pada kolom total dari database. Kemudian JTable2 setModel digunakan untuk menampilkan seluruh data yang dimasukkan ke dalam model pada komponen JTable2. Kemudian setExceptionA digunakan untuk menangkap semua error yang mungkin terjadi selama proses pengambilan data. Kemudian JabtionPen showMessage dialog null A digunakan untuk menampilkan pesan error apabila terjadi kesalahan saat program dijalankan. Kemudian public cetak digunakan untuk membuat konstruktor kelas cetak yang akan dijalankan saat objek dibuat. Kemudian init components digunakan untuk memanggil metode init components untuk menampilkan seluruh komponen GUI yang dibuat melalui NetBeans. Kemudian tampil data untuk memanggil metode tampil data agar data langsung ditampilkan ketika form dibuka. Kemudian public static void main string merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Kemudian Java awt event key letter new cetak set visible true digunakan untuk merupakan deklarasi seluruh komponen GUI seperti JLabel, JPanel, JTable, dan JScrollPanel yang dibuat otomatis oleh NetBeans. Untuk menjalankan aplikasinya, kita klik kanan, Run File. Setelah itu kita masukkan kode transaksi, tanggal, kode member, nama member, kode barang, nama barang, kategori, harga sewa, jumlah sewa, lama sewa, total bayar. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Di sini datanya sudah muncul. Lalu kita ke edit. Kita klik terlebih dahulu. Kita mau mengedit jumlah sewa sama lama sewa. Total bayarnya kita ganti menjadi 40. Lalu kita edit. Nah, di sini data berhasil diubah, lalu kita OK. Nah, di sini jumlah, lama, total sudah terganti. Lalu kita klik lagi untuk kehapus. Kita hapus. Lalu di sini langsung ada data berhasil dihapus. Kita OK. Nah, di sini datanya berhasil dihapus. Lalu kita cari. Kita mau mencari A2. Kita cari. Nah, di sini langsung ada data-datanya di sini. Lalu kita ke cetak. Nah, di sini langsung ada cetakannya. Di sini ada kode transaksi, tanggal, kode member, kode barang, jumlah, lama, total. Untuk yang baru, kita klik baru. Nah, di sini kita bisa memasukkan datanya lagi. Untuk selanjutnya, kita ke keluar. Ini kita klik yang keluar. Otomatis dia akan keluar.
Demikian presentasi mengenai sistem informasi persewaan alat camping yang telah kami buat. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja aplikasi beserta implementasi program yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pada aplikasi yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.